Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumriyah dengan NPM 3062 Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 jenis-jenis anak yang berkesulitan belajar. Video ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah pembelajaran anak berkesulitan belajar dengan dosen pengampu Bapak Dodit Enggar Wibowo MPD. Adapun 10 jenis-jenis tentang anak yang berkesulitan belajar, yang pertama ada disleksia. Gangguan disleksia adalah gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan juga mengeja. Adapun cara mengatasinya yaitu dengan memberikan terapi bahasa. Dengan memberikan terapi bahasa dapat membantu anak meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan juga mengeja. Selain itu juga dapat memberikan teknik pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan disleksia, seperti menggunakan alat bantu visual, audio, dan juga kinestetik. Gangguan yang kedua yaitu gangguan diskalkulia. Gangguan diskalkulia adalah gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan matematika. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan terapi matematika. Dengan memberikan terapi matematika dapat membantu anak memahami konsep matematika dengan lebih mudah, dan juga memberikan teknik pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk mengajarkan matematika, seperti bermain dan juga manipulasi. Yang ketiga ada disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan menulis. Cara mengatasinya dengan memberikan terapi tulisan. Dengan terapi tulisan dapat membantu anak meningkatkan kemampuan menulis, seperti latihan menulis huruf dan juga angka. Selain itu, guru dapat menggunakan teknik pembelajaran yang melibatkan aktivitas menulis, seperti menulis cerita atau puisi dan juga surat menyurat. Yang keempat ada gangguan perhatian dan hiperaktivitas atau biasa disebut dengan ADHD. Gangguan ADHD adalah gangguan yang memengaruhi kemampuan untuk fokus, mengendalikan impuls, dan juga mengatur aktivitas. Adapun cara mengatasinya yang pertama dengan memberikan terapi perilaku. Nah, terapi perilaku ini dapat membantu anak belajar mengendalikan impuls dan juga meningkatkan fokus pada anak. Selain itu dapat diberikan obat-obatan, dapat mengurangi atau dapat membantu gejala ADHD seperti hiperaktivitas dan juga kurangnya fokus anak. Yang kelima ada gangguan pemrosesan auditif. Gangguan pemrosesan auditif ini adalah gangguan yang memengaruhi kemampuan untuk memproses informasi suara. Cara mengatasinya adalah dengan memberikan terapi auditif, yaitu dapat membantu anak meningkatkan kemampuan memproses informasi suara. Selain itu dapat memberikan teknis pembelajaran yang baik dengan menggunakan teknik pembelajaran yang melibatkan visual dan kinestetik, seperti menggunakan gambar dan juga gerakan. Selain itu dapat juga memberikan alat bantu. Alat bantu seperti handphone dan mikrofon dapat membantu anak dengan gangguan pemrosesan auditif dalam belajar. Yang keenam ada gangguan pemrosesan visual. Gangguan pemrosesan visual ini adalah gangguan yang memengaruhi kemampuan untuk memproses informasi visual. Adapun cara mengatasinya yaitu terapi visual. Terapi visual dapat membantu anak meningkatkan kemampuan memproses informasi visual. Yang kedua, teknik pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknik pembelajaran yang melibatkan aktivitas visual, seperti menggunakan gambar, diagram, dan juga video. Dapat juga memberikan alat bantu. Alat bantu seperti kacamata dan software komputer dapat membantu anak dengan gangguan pemrosesan visual dalam belajar. Yang ketujuh ada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Adapun cara mengatasinya yaitu dengan memberikan terapi perilaku. Terapi perilaku dapat membantu anak dengan autisme belajar, keterampilan sosial, dan juga komunikasi. Dan juga dapat memberikan pendidikan khusus. Dengan anak dengan autisme mungkin membutuhkan pendidikan khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedelapan ada sindrom Asperger.
Sindrom Asperger adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Cara mengatasinya yaitu dengan terapi sosial. Terapi sosial dapat membantu anak dengan sindrom Asperger belajar keterampilan sosial dan komunikasi, dan juga memberikan pendidikan inklusif. Anak dengan sindrom Asperger dapat belajar di kelas reguler dengan dukungan tambahan. Yang 9 ada gangguan emosional dan juga perilaku. Gangguan emosional dan perilaku dapat memengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan terapi psikologis. Terapi psikologis dapat membantu anak mengatasi gangguan emosional dan juga perilaku. Yang ke-10 ada gangguan belajar lainnya Selain gangguan belajar yang telah disebutkan di atas, ada banyak gangguan belajar lain yang dapat memengaruhi kemampuan anak untuk belajar. Penyebabnya ada gangguan belajar lain dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan neurologis, penyakit kronis, atau trauma. Cara mengatasinya yaitu evaluasi dan diagnosis. Penting untuk melakukan evaluasi dan diagnosis untuk menentukan jenis penggunaan belajar yang dialami pada anak. Itulah 10 jenis-jenis tentang kesulitan belajar pada anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.